Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kini kita kembali ke pelajaran kita sistem kontrol dan kita kali ini akan membahas tentang bab 5 yaitu mengenai zero, pole, dan kestabilan sistem. Nah, ini yang kita bahas hari ini ya. Nah, kalau kita memiliki sebuah transfer function, contoh misalnya kita memiliki transfer function S tambah 2 dibagi S kuadrat ditambah 5S. Ya. Nah, bagian atas disebut numerator, masih ingat ya? Numerator, bagian bawah disebut denumerator. Oke. Nah, kemudian kita bisa mencari pole dan zero dari transfer function tersebut. Kalau kita ingin mencari nilai pole, nah nilai pole adalah nilai S yang membuat transfer function menjadi tak terhingga. Oleh karena itu, denumerator atau yang bawah ya, denumerator itu kan akan menjadi 0 kan, mendekati 0 sehingga nilai transfer function-nya mendekati tak terhingga. Nah, dengan demikian kita bisa mencari S kuadrat ditambah 5S sama dengan 0. Nah, supaya nilai yang denumerator menjadi 0 kan. Kita pecahkan S tambah 5 sama dengan 0. Maka dengan demikian S sama dengan 0 atau S sama dengan min 5. Nah, kita sudah dapat pole ini, yaitu S sama dengan 0 dan S sama dengan min 5. Nah, sekarang kita cari zero. Mencari zero. Nah, caranya kita membuat numerator itu menjadi 0. Maka S tambah 2 sama dengan 0, S sama dengan min 2. Maka kita akan mendapati 0 yaitu min 2. Nah, simbol dari pole itu adalah X ya simbolnya. Silang ya, bukan X ya, silang. Simbol dari zero adalah lingkaran. Nah, kalau kita gambar sebuah S-plane ya. Kita ke bawah dulu. Oke. Jika kita memiliki sebuah S-plane, kita gambar S-plane. Seperti ini ya. Nah, sumbu X ini mewakili sumbu real dari S. Nah, sedangkan ini sumbu Y ini mewakili sumbu imajiner, komponen imajiner dari S. Mengapa ada real dan ada imajiner? Kita masih ingat ya, pelajaran SMP dulu, kalau kita memiliki persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka akar-akar dari X ini kita bisa cari dengan persamaan min B plus min akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Nah, ini hasil ini kan memiliki 3 kemungkinan kan ya.
Kemungkinan pertama, X1 sama dengan X2, kemudian dia anggota bilangan real kan. Nah kemudian ada kemungkinan kedua, X1 tidak sama dengan X2, tapi dua-duanya masih real juga. Nah sedangkan kemungkinan yang ketiga, X1 tidak sama dengan X2, dan X1 dan X2 itu bilangan kompleks ya. Kita masih ingat bilangan kompleks itu adalah bilangan yang mengandung komponen real dan komponen imajiner. Imajiner itu kita lambangkan dengan J ya, yaitu J dengan akar min 1. Nah, kita masih ingat pelajaran ini ya. Oke, kebetulan kasus yang kita pecahkan ini tidak ada komponen imajiner ya, kebetulan. Kita hapus kembali ini. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita kasih ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk pol, kita memiliki 2 pol kan, 0 dan min 5. Maka kita tulis di sini 0. Ini saya ganti warna dulu. 0. Kita simbolnya X kan. Dan min 5. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Dia akan di sini. Ya kan? Kemudian 0 itu min 2. Tidak ada imajinernya. Berarti min 1, min 2 di sini. Dan simbolnya lingkaran. Nah, ini dinamakan S. Plan bidang S ya. Nah, sumbu X ini mewakili bilangan real dari S. Kita namakan sigma. Dan ini sumbu imajiner dari S, yaitu J omega. Omega ini masih ingat ya, kecepatan sudut radian per second. Baik, lalu apa kaitan dengan kestabilan? Nah, jika kita memiliki transfer function seperti ini, misalnya GS sama dengan 1 per S ditambah A. Maka, masih ingat ya, pol yang akan kita peroleh S tambah A sama dengan 0, supaya dia tak terhingga kan nilainya. Maka polnya adalah S sama dengan min A. Ya. Nah, persamaan Laplace yang ini, kalau kita inverse Laplace ya, itu akan menjadi domain waktu E pangkat min A kali T dikali UT ya. UT ini fungsi step ya. Masih ingat ya, fungsi step. Nah, kemudian jika diasumsikan zero condition itu maksudnya fungsi step ini dia sebelum detik ke-0 dia nilainya 0 ya, zero initial condition, maka Ft akan menjadi E pangkat min A kali T. Nah, perlu kita ketahui juga, kita masih ingat pelajaran sewaktu sekolah ya, E ini itu bilangan Euler ya. Bilangan Euler. Yaitu yang nilainya sekitar 2
2,71 ya, sekitar 2,71. Sekian ya. Dan ini dia memiliki keajaiban, yaitu keajaibannya adalah jika dia diturunkan, ini nilainya sama dengan bilangannya. Kemudian jika dia diintegralkan, ini integral E pangkat X dx, dia akan E pangkat X lagi, tambah konstanta. Jadi sebuah bilangan E pangkat X, itu ketika dia diintegralkan, tetap E pangkat X, dan ketika diturunkan, didiferensiasi, maka tetap E pangkat X. Ini bilangan Euler ya, bilangan Euler. Oke, kita hapus dulu yang ini. Di sekitar 2,71 dan sekian ya. Nah, kalau kita lihat ini, fungsi ini, karena A itu merupakan konstan, maka jika nilai A lebih besar dari 0, bisa 1, 2, 0,1, 0,3, dan sebagainya, maka kira-kira grafik yang akan diperoleh akan seperti ini. Di sini fungsi T ya, dan di sini Ft. Karena dia lebih besar dari 0, maka E pangkat negatif, bilangan pangkat negatif kan semakin lama semakin turun kan. Ya, maka dia akan seperti ini grafiknya. Dia akan turun. Nah, seperti ini. Mendekati 0. Bisa dipahami ya? Misalnya A-nya sama dengan 2. Jadi kan E pangkat min 2 kali T. Semakin besar T-nya, maka dia akan semakin turun nilainya kan. Seperti itu. Karena berpangkat min. Kemudian jika A itu nilainya kurang dari 0, maka E pangkat min A kali T akan menjadi pangkat positif kan. Maka dia akan naik terus ke atas. Contoh A-nya tadi 2 ya, maka E pangkat 2T, maka semakin besar T-nya, akan semakin naik dia nilainya ke atas kan. Dia akan semakin naik. Dan berikutnya jika A sama dengan 0, tepat sama dengan 0, maka dia akan konstan. Jadi kalau E pangkat 0 kan memang 1 ya kan, dia konstan terus. Seperti ini. Nah, untuk kasus yang pertama ini A sama dengan 0, ini disebut stabil. Stabil. Nah, kemudian jika A kurang dari 0, maka dia tidak stabil. Atau unstable ya. Unstable atau tidak stabil. Bahasa Indonesia. Tidak stabil. Nah, jika A sama dengan 0, ini disebut marginally stable atau bahasa Indonesianya stabil marginal. Marginal. Nah. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita punya 3 istilah. Sebuah sistem itu stabil atau tidak stabil atau stabil marginal. Nah, perhatikan di sini. Sistem dikatakan stabil itu jika fungsi tersebut mendekati 0 pada saat T mendekati tak terhingga. Nah, kita bisa lihat ya, pada saat sistem yang di atas ini, kita bagi garis. Nah, pada sistem yang di atas ini, Ft mendekati 0 pada saat
T mendekati tak terhingga. Nah, pada sistem yang tidak stabil, fungsi ini akan mendekati tak terhingga di saat T mendekati tak terhingga. Perhatikan di sini kan. Di sini T makin naik, ini pun makin naik nilainya. Dia tidak stabil berarti sistemnya. Nah, kalau marginally stabil marginal, ini dikatakan stabil marginal jika Ft atau fungsi tidak mendekati 0 atau tidak mendekati tak terhingga pada ketika T mendekati tak terhingga. Jadi fungsi tidak mendekati 0 dan fungsi tidak mendekati tak terhingga pada saat T mendekati tak terhingga. Ini kalau kita lihat ya, semakin besar T maka nilainya ya tidak mendekati 0 juga dan juga tidak mendekati tak terhingga. Ya. Maka sistem disebut marginally stable atau stabil marginal. Bisa seperti ini fungsinya, bisa juga seperti ini. Dia terosilasi ya, osilasi yang konstan. Yang seperti ini ya, terus panjang waktu gitu ya. Di sini T. Semakin besar T, sistem akan seperti ini. Perhatikan di sini nilainya tidak mendekati 0 dan juga tidak mendekati tak terhingga. Maka ini kedua hal ini disebut stabil marginal ya. Baik yang ini maupun yang ini disebut stabil marginal. Bisa dipahami ya, sekali lagi sistem dikatakan stabil ketika fungsi mendekati 0 pada saat waktu mendekati tak terhingga, tidak stabil ketika fungsi mendekati tak terhingga ketika waktu mendekati tak terhingga, dan fungsi dan stabil marginal adalah ketika fungsi tidak mendekati 0 atau tidak mendekati tak terhingga pada saat T mendekati tak terhingga. Nah, kalau kita lihat hubungan antara kestabilan dan pol, tadi kita sudah belajar pol ya. Jadi pada saat sistem stabil, itu polnya itu kurang dari 0. Atau kalau kita lihat di sini, di gambar yang atas, ini pol di daerah sini disebut stabil. Ini kalau saya gambarkan, di sini sebut stabil ya. Ini daerah stabil di sini. Ini daerah stabil. Jadi jika polnya sebelah kiri atau kurang dari 0, maka dia disebut sistemnya stabil. Nilai dari realnya ya, bilangan komponen real dari pol tersebut. Dan ketika polnya lebih dari 0, maka dia tidak stabil. Jadi kalau polnya itu di sebelah kanan, jadi komponen realnya itu lebih dari 0, maka dia dianggap tidak stabil. Ini daerah sini daerah yang tidak stabil. Yang daerah pink ini tidak stabil. Nah, adapun yang ketiga, dia stabil marginal ketika pol itu sama dengan 0, tepat di angka 0. Maka dia stabil marginal. Ini kalau saya dengan warna biru ya. Ini daerah sepanjang sumbu ini, sepanjang sumbu imajiner ini, jika pol terletak di sini, maka sistem itu dikatakan stabil secara marginal, stabil marginal. Pol sama dengan 0. Komponen realnya ya. Oke, bisa dipahami ya? Stabil, tidak stabil, dan stabil marginal. Baik,
kita lanjutkan. Tadi kita hanya memiliki komponen real dari pole atau zero ya. Maka selanjutnya kita akan membahas kasus lain di mana pole-nya memiliki nilai imajiner ya. Oke, kita ambil contoh kasus. Contoh soal misalnya sebuah transfer function S tambah 1 numeratornya, kemudian denumeratornya S kuadrat ditambah 2S ditambah 2. Nah, kita bisa cari ya berapa zeronya dan juga berapa pole-nya. Zero itu gampangan ya, supaya atasnya 0 bagaimana? Supaya atasnya 0 kita jadi S sama dengan min 1. Nah, kemudian sekarang pole sebetulnya karena kita tidak bisa menyelesaikan secara ini ya, secara langsung seperti ini ya. Dan ini memang ada imajinernya, maka kita menggunakan rumus ini. Min B, min 2 plus min akar B kuadrat minus 4 dikali 1 dikali 2. Ini kita perhatikan yang denumerator ini ya, menjadikan 0 kan. Jadi seperti ini, kemudian dibagi 2 dikali 1. Bisa pahami? Kemudian sama dengan min 2 plus min 4 dikurang 8. 4 dikurang 8 sama dengan min 4 bagi 2. Nah, akar min 4 berapa? 4J ya. Atau J4. J4. Dibagi, bukan J4 ya, J2. Dibagi 2. Jadi akar min 4 adalah 2 dikali akar min 1 kan. Yaitu J ini. J. Maka menjadi min 1 plus minus J ya. Sehingga min 1 ini itu adalah komponen dari komponen real. Kemudian J ini itu komponen imajinernya. Imajinernya. Berarti omeganya 1 kan. J omega, omeganya 1. Di sini omeganya. Jadi omeganya 1. Oke. Kemudian kalau fungsi Laplace ini kita inverse Laplace, maka dia akan menjadi bentuk yang terdekatnya kan seperti ini. S tambah alfa dibagi S tambah alfa kuadrat ditambah omega kuadrat. Ya. Kemudian kita inverse, Laplace inverse, dia akan menjadi, kita Laplace inverse ya. Dia akan menjadi E pangkat minus alfa T cosinus omega T dikali fungsi step. Unit step ya. Nah, jika zero condition,
fungsi stepnya seperti ini ya. Di sini 0. Maka dia akan menjadi T sama dengan E pangkat minus alfa dikali T kosinus omega T. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk kasus kita, kan S tambah 1 dibagi S kuadrat ditambah 2S ditambah 2. Nah, kita samakan bentuknya ya. S ditambah alfa. Ini cari bentuk yang terdekat ya dengan transformasi Laplace yang ada di tabel. S kuadrat ditambah 2 alfa S ditambah alfa kuadrat ditambah omega kuadrat. Ya, bisa dipahami ya. Ini sebetulnya yang bawah ini diambil dari sini ya. Ambil dari sini. Ya. S kuadrat tambah 2 kali alfa kali S ditambah alfa kuadrat kemudian tambah omega kuadrat. Ya. Jadi kita cari bentuk yang terdekat dari transformasi Laplace ya. Nah, kemudian dengan demikian maka kita bisa lihat di sini padanannya kan. Di atas numerator S tambah 1, di sini S tambah alfa, maka alfa sama dengan 1 kan gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga padanannya alfa kuadrat ditambah omega kuadrat ini kan sama dengan ini kan, cocok sama dengan 2. Kemudian alfa tadi kan 1 ditambah omega kuadrat sama dengan 2. Ya. Dengan demikian omega sama dengan 1 ya kan. Sebetulnya plus minus 1 ya. Nah, cuma karena ini harus positif kan ya. Maka dia sama dengan 1. Karena ini kecepatan sudut. Nah, oleh karena itu kita bisa ambil kesimpulan di sini. Tadi kan hasil dari transformasi kan ini ya. Ft sama dengan ini. Maka kita ambil kesimpulan sini. Maka Ft sama dengan E pangkat alfanya berapa? 1 tadi ya. Maka minus T kosinus omeganya tadi 1 kemudian dikali T. Berarti cos T. Jangan jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat sumbunya, sumbu S-plane ya. Kita gambar S-plane lagi di sini. Kita lihat di sini zeronya minus 1. Kita gambarkan dulu ya. 0 minus 1. Di sini 0 minus 1. Kemudian polnya minus 1 plus minus 1J. Ini sumbu J omega, di sini sumbu real. Nah, jadi kira-kira ada di sini. Ini kan 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Maka pol ada di sini. Ada 2. Ya kan? Karena realnya apa namanya? Komponen realnya ini minus 1 kan ya. Maka di sini minus 1. Dan komponen imajinernya ini plus minus 1 kan di sini. 1J. Maka di sini ini 1 kan. Di sini minus 1. Nah, di sini. Nah, karena dia ada di sebelah kiri semuanya, polnya itu ada di kiri.
maka dia stabil atau tidak stabil? Atau marginal stabil? Nah, jawabannya stabil, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini juga persamaan ini kan. Kalau kita plot di Excel itu kan kira-kira seperti ini ya, kira-kira ya. Di sini pangkat minus T-nya di komponen realnya makin lama makin turun kan dia kan. Salah. Nah, kemudian komponen cos T-nya. Cos T kan seperti ini kan. Kira-kira kan. Aman 0 ya. Nah, ini komponen ininya. Komponen imajinernya. Kira-kira seperti ini. Dia akan mendekati 0. Jadi semakin T-nya makin tak terhingga, maka dia akan mendekati 0. Dan ini sesuai dengan persamaan rumus ini. Ya. Minus T dikali cos T. Dia akan seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, di sini kita lihat komponen dari imajiner itu ada di sini kan ya. Komponen dari realnya kan. Yang mempengaruhi amplitudonya ini nih. Makin turun dan sebagainya. Kemudian komponen ini menyatakan osilasinya. Nah, maka komponen imajiner itu dalam sebuah sistem itu merepresentasikan dari osilasi sistem tersebut, dari frekuensi sistem tersebut berosilasi. Nah, baik, bisa dipahami ya. Jadi kita sudah belajar bahwa ketika pol itu memiliki nilai real dan imajiner, maka nilai real itu melambangkan kestabilan dia makin mendekati 0 atau makin mendekati tak terhingga, atau tetap gitu ya, tidak mendekati 0 atau tidak mendekati tak terhingga. Itu komponen dari realnya. Dan komponen imajinernya itu merepresentasikan osilasi dari sistem tersebut. Ya. Kemudian di pertemuan yang lalu kita akan membahas tentang ini ya. Dan kita punya persamaan transfer function 6 per S kuadrat tambah 2S tambah 16. Nah, kalau kita buat dalam fungsi Laplace seperti ini, dan kalau kita inverse Laplace dalam domain waktu dia akan seperti ini. Nah, untuk mengetahui function dari untuk mengetahui inverse Laplace itu kan kita pakai cara gitu ya. Tapi kita sebetulnya ada juga kalkulatornya ya. Kita bisa lihat di website. Ini symbollab.com ya. Kita bisa atur-atur di sini, kita bisa setting sesuai dengan persamaan kita 6 dibagi berapa tadi? 2S tambah 16. Di sini tambah 2S tambah 16. Kita convert. Ini klik go, kemudian hasilnya sudah ada di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan nilainya E minus T ya kan. E pangkat minus T. Maka makin besar T-nya kan makin kecil nilai ini kan, nilai E pangkat min ini kan. Maka dia pasti stabil. Karena makin turun. Nah, sedangkan akar 15 ini, sinus akar 15 T, ini melambangkan osilasinya dari sistem tersebut. Nah, kalau kita lihat ya. Kita lihat dari di Excel. Nah, ini Excelnya ini T-nya dari 0,01 sampai 7 detik, kita set 7 detik. Kemudian function FT-nya kita masukkannya 2 kali akar 3 dibagi akar 5 dikali E pangkat minus T ya, dikali sinus akar 15 kali T. Kemudian ini nilai dari ininya nih, bagian dari realnya 2 akar 3 bagi akar 5 kali E pangkat minus T. Kemudian di sini komponen sinusnya, sinusoidalnya. Ini kalau kita lihat di sini,
Ini yang merah dan biru ini adalah komponen realnya ini. Ya, E pangkat minus T dikali 2 akar 3 bagi akar 5. Seperti ini ya. Nah, sedangkan yang kuning ini apa, merepresentasikan sinus akar 15T seperti ini. Nah, kalau kita kalikan antara dua gelombang ini, maka akan menjadi seperti ini. FT-nya itu. Ya. Nah, dia akan seperti ini. Ini kita nolkan dulu ya ininya ya. Kita hapus dulu yang ini supaya dia nampak. Nah, dia akan seperti ini kan. Ini menuju 0 maka stabil. Maka dia stabil. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita pecahkan kita mencari pole dari sistem ini, maka kita akan menghitung, bisa kita hitung ya, S kuadrat tambah 2S tambah 6. Kita hitung ya. Kemudian kalau kita masih ingat ya, ketika kita masukkan step response dari function, transfer function ini, kan akan jadi seperti ini kan ya. Jadi kalau transfer step function kan seperti ini lambangnya 1/s ya, Laplace-nya. Fungsi yang tadi transfer function tadi kita kalikan dengan 1/s maka menghasilkan ini, ya kan tinggal kali s saja. Kalau kita convert inverse Laplace, dia akan menjadi seperti ini. Pakai kalkulator tadi ya yang di simbol lab tadi. Nah, kalau kita plot akan jadi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan angkanya sama sebetulnya ya. Misalkan angka ininya nih contoh. Angka A dikali K ya kan? A dikali K ini 0,75 hasil kita dulu. Ini kalau kita lihat ini nilai stabil ini yang sudah stabil ini kan kita lihat yang di bawah ya. Ini sekitar 0,375. Sama dengan hasil perhitungan kita yang dulu, yang minggu lalu. Kemudian ini juga overshoot-nya 0,542. Hasil perhitungan kita kemarin. Nanti kita lihat overshoot nilai paling tinggi dari ini kan, nilai paling tinggi. Kita pakai Excel. Kita pakai fungsi maksimum ya untuk mengecek nilai tertinggi dari yang ada. Itu nilainya 0,5416 ya. Ya, hampir sama dengan ini ya. 0,542 ya. Hasil perhitungan kita. Ya, karena ketelitiannya berbeda. Nah, kemudian apa lagi ya? Oh ya ini juga nih. Apa namanya nih? Dem frekuensi. Frekuensi redaman. Kita lihat nih di sini. Ini 3,87 kan? Kalau kita menghasilkan tadi akar 15. Coba kita lihat berapa sih akar 15? 15 akar. Nah, 3,87. Jadi ya sama sebenarnya dengan perhitungan. 3,87. Yang ini ya, 3,87. Radian per second. Jadi kecepatan sudut ini pun sekian ya. Ini dia kan berosilasi itu kan. Dia punya frekuensi redaman itu sama dengan perhitungan kita yaitu akar 15 atau 3,87. Nah, kita lihat akar 15 kan. Ini seperti itu ya. Kira-kira hasilnya. Nah, kemudian kita simulasikan pakai LabVIEW ya, seperti biasa. Kita minggu lalu punya gambar ini ya kan. Kemudian kita punya front panelnya seperti ini. Nah, kita akan ubah.
supaya lebih mudah untuk menggambarkannya. Ini kita hapus ya. Kita hapus ini semua kita hapus. Kita ganti dengan fungsi transfer yang lain ya. Ya kita sekalian belajar ya, bahwa ada banyak sebetulnya fungsi transfer penulisannya di LabVIEW ini. Control and simulation, kemudian control design, model construction, nah CD construct transfer function model. Nah, ini ada pilihan SISO, masih ingat SISO? Single input, single output. Ada lagi multiple input, multiple output. SISO, MISO, MIMO, SIMO ya. Oke. Ini outputnya kita hubungkan. Kayak tadi. Nah, oke. Kemudian ini ada numerator. Nah, kita klik kanan ya. Create control. Kita bisa set nih numeratornya. Kalau kemarin kita set kan damping rasio berapa gitu kan. Kalau sekarang kita set langsung numeratornya. Kemudian ini delay tidak perlu ya. Cari denominator. Nah, denominator. Create control juga. Oke, kemudian kita punya numerator dan denominator. Kita buka di sini. Oke. Kita pindahkan dulu ya supaya lebih nampak. Sini. Tombol stop kita pindahkan dulu. Kemudian ini. Oke, di contoh soal kita tadi atasnya tuh 6 ya. 6 berarti kita masukkan di sini 6. Kemudian S kuadrat ditambah 2S ya, S kuadrat di sini ditambah 2S ditambah 16. Kita run. Ini tidak nampak ya, ini supaya nampak. Kita run. Akan seperti ini ya. Sesuai dengan yang kita buat dulu. Ya, ini persamaannya 6. Oh, kalau yang hasil time response ini ya. Nah, dari sini ya. Ini hasil dari unit step response ya. Oke, kemudian kita ingin contoh soal yang lain ya. Misalkan contoh soal kita ingin ganti-ganti nah ini. Kita ingin mengecek kestabilan sebuah sistem. Contoh misalnya yang atas kita ganti S tambah 1 berarti S tambah 1. Dan yang bawah tetap S kuadrat tambah 2S tambah 16. Kita ingin lihat hasilnya masih stabil ya. Karena polnya pun masih sama ya kan, masih stabil. Nah, sekarang kita ganti di sini S kuadrat. Kita ganti denominatornya kita ganti S kuadrat tambah 16. S kuadrat tambah 16. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau kita lihat gambar ini,
Dia tidak menuju ke 0, tidak menuju ke tak terhingga. Maka disebut marginally stable. Kenapa marginally stable? Nah, kita lihat di sini nih. Polnya S kuadrat tambah 16. Kita cek ya. Kita cek S kuadrat tambah 16. Cari polnya nih. S kuadrat tambah 16 sama dengan 0. Nah, kita cari polnya ya. Maka S sama dengan minus B. B-nya kan 0, biasanya tidak ada S-nya kan. Berarti 0. 0 plus minus 0 min 4 kali 1 kali 16. Dibagi 2. Itu sama dengan plus minus akar 64 per 2 sama dengan akar min 64 ya, maaf, min 64. Maka ini kan J8 ya. Bagi 2 sama dengan ya J4 atau 4J. Nah, perhatikan di sini. Dia hanya ada komponen imajinernya kan. Sedangkan komponen realnya 0. Jadi dia S-nya ini sama dengan, ini plus minus ya, 0 plus minus J4. Dengan demikian, karena dia 0, sigmanya 0, maka kita lihat di sini di ketentuan yang tadi, sigmanya 0, maka dia ini polnya 0 ya. Maka dia marginally stable. Nah, angka 4 ini menentukan frekuensinya. Ya. Jadi kalau kita gambarkan di sumbu S-plane, dia 0 plus minus J4. Berarti di sini 4, di sini minus 4. Nah, di sini polnya silang, di sini silang. Nah, kalau ada pol di sepanjang garis ini, tepat di garis ini ya berarti dia marginally stable, ya kan? Oke, contoh berikutnya. Berikutnya kita lihat ya, misalnya S tambah 1 dibagi S kuadrat dikurang S tambah 16. Nah, ini digarisin dulu ya. Nah, kita mencari pol. Maka S kuadrat dikurang S tambah 16 sama dengan 0 kan. Maka S sama dengan 1 ya kan. Plus min akar minus 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 16 dibagi 2 sama dengan 1. Ini berapa nih akar? 1 dikurang 64. Ya kan? Berarti minus 63 dibagi 2. Nah, kemudian sama dengan tunggu ya. Maka kita ini saja. Berarti 1/2 plus minus J akar 63/2 ya. Ini kalau kita pakai kalkulator berapa sih akar 63/2?
bagi 2. 3,96. Berarti sama dengan maaf, setengah J, ini minus, maaf ya. Minus ini. Tidak ya, karena sudah ini ya. Sudah J-nya sudah keluar. Berarti J 3,96. Nah, kalau kita lihat di sini, ini setengah, kemudian 3,96. Maaf, kurang lurus. Di sini 3,96. Di sini minus 3,96. Maka polnya di sini. Nah, karena dia di sebelah kanan dari bidang S-plane ini, di daerah area sini kan, area sebelah kanan, maka dia tidak stabil. Nah, kalau kita lihat Excel-nya ya, maaf, view-nya ya, kita simulasikan. Nah, kita simulasikan S tambah 1 tetap S kuadrat minus S tambah 16, berarti minus 1 di sini. Ya. Kita jalankan. Nah, dia kan seperti ini kan. Kecil, besar, membesar, 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 dan seterusnya tak terhingga. Jadi kalau tak terhingga dia makin besar ini. Jadi sistem itu nanti dia tidak stabil. Nah, kalau kita coba ya, kita coba lihat pakai kalkulator. Kita lihat pakai kalkulator ya. Di sini S tambah 1, S tambah 1, S kuadrat minus S tambah 16. Kita lihat di sini hasil inverse Laplace-nya. Nah, perhatikan di sini nih. Kan ada setengah T ya kan? Sesuai dengan hasil Excel kita tadi ya. Nah, di sini makin besar T-nya kan kalau kita lihat, dia makin besar nilai pangkat T/2 kan. Ini juga sama. Maka makin lama makin besar. Dengan itulah maka sistem menjadi tidak stabil. Nah, demikian ya. Jadi kita sudah mengetahui tentang apa itu zero, apa itu pole, dan kestabilan sistem berdasarkan pole. Ya. Jadi kita ingat lagi bahwa sistem itu stabil ketika pole itu berada di daerah kanan. Kemudian maaf ya, kanan tidak stabil ya. Di daerah kiri itu stabil. Dan kemudian kalau tepat di tengah-tengah garis imajiner, maka dia akan menjadi stabil marginal. Apa itu pole? Pole adalah nilai S yang membuat transfer function menjadi tak terhingga. Supaya tak terhingga maka nilai bawah ini atau denominator harus 0. Apa itu zero? Itu S yang membuat transfer function menjadi 0. Supaya jadi 0 maka nilai yang atas ini, nilai numerator harus menjadi 0. Ya. Kemudian kita juga sudah membuat ininya tadi simulasinya berbagai kasus. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan tugas teorinya ya. Nanti silakan dilihat tugas teorinya dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.